Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss. This is a second meeting, right? Right. Okay. Because previous meeting kita ketinggalan satu materi ya, jadi ini langsung aja Miss jelasin. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. Now, before we start our class, when I say mention your name and you say I'm present. Dea Anggita. Present, Miss. Okay. Adinda Putri Arimbi. Ini kayaknya Adinda unstable connection. Oke, kita lanjut aja ya. Anybody know what we are going on today? No, Miss. Okay, today we will learn about speaking. Saya share screen dulu ya. Oke, Miss. Sudah terlihat kan? Sudah, Miss. What is speaking? Definition: speaking. Speaking is the delivery of language through the mouth. To speak, we create sounds using many parts of our body, including the lungs, vocal tract, throat, tongue, teeth, and lips. Jadi, apa sih itu speaking? Berbicara adalah penyampaian bahasa melalui mulut. Untuk berbicara, kita menciptakan suara menggunakan banyak bagian tubuh kita, termasuk paru-paru, saluran vokal, pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini gak ada pertanyaan kan? Nggak ada, Miss. Cukup. What is speaking activity? Speaking activity can be interpreted as a speaking activity where the speaking activity in question is speaking in English. When viewed from the origin of the word speaking comes from the word speak. Namely, speak is to express opinions, to say, to comfort. Jadi, apa sih speaking activity itu? Speaking activity dapat diartikan suatu kegiatan berbicara di mana kegiatan berbicara yang dimaksud adalah berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika dilihat dari asal katanya, kata speaking berasal dari kata speak, yaitu speak is to express opinions, to say, to converse. Jadi, speak di sini adalah cara mengeluarkan atau mengekspresikan atau mengemukakan pendapat. Perkataan yang kita ingin utarakan, itulah pengertian speaking secara sederhana dan asal kata dari speaking. Tetapi,
Dalam arti luas, speaking memiliki cakupan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Seharinya, banyak orang di dunia ini yang mengeluarkan pendapatnya, sehingga kita dapat menyimak, menyimpulkan, dan juga mengambil sikap dari apa yang mereka utarakan atau bicarakan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enough, Miss. Oke, is it clear ya? Ya. Lanjut ya. The purpose of speaking skill or speaking activity. A. Develop communication competence in oral and written form to reach the level of informational literacy so that students are able to provide an assessment of a work or product. Jadi, yang penjelasan A ini tujuan dari meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan berbicara bahasa Inggris yaitu mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan untuk mencapai tingkat literasi informasional. Sehingga siswa mampu memberikan penilaian tentang suatu karya seni, produk, buku, dan yang lainnya. Yang B, have an awareness of the nature and importance of English to improve competitiveness nation in a global society. Jadi, di sini penjelasannya ialah yang B, memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dan masyarakat global di era sekarang ini. Any question, guys, or is it clear? Clear, Miss. Oke, lanjut ya. Oke, Miss. Benefit of speaking. The benefit of speaking activities is self-confidence. How the confidence of a student is grown because in speaking, student must have a lot of practice so that our English is good. And in speaking, students have the opportunity to speak in front of many people in English. Even so, the benefits of speaking are not only limited to that. In addition to having an impact on one's self-confidence, then speaking yourself in the context of speaking English is one of the most important factors in developing of other English skills. In speaking, everything can lead to speaking and also based on speaking. Jadi di sini penjelasannya manfaat dari adanya kegiatan berbicara ini adalah kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri dari seorang siswa ditumbuhkan karena dalam speaking, siswa harus memiliki banyak latihan agar bahasa Inggris kita baik. Apa yang kita ucapkan dengan berbicara itu menghasilkan suara yang baik. Dan dalam speaking, siswa memiliki kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak dalam berbahasa Inggris. Meski namun begitu, manfaat dari speaking tidak hanya sebatas itu. Setelah berdampak kepada kepercayaan diri seseorang atau kepercayaan diri seorang siswa, speaking itu sendiri
merupakan satu dari faktor terpenting dari pengembangan skill-skill bahasa Inggris. Dalam speaking juga, semua bisa berujung pada speaking dan juga berdasar dari speaking. Ketika kita dilahirkan, maka yang diajar pertama oleh orang tua yaitu kemampuan berbicara. Lanjut ya. Iya, Miss. Speaking can be formal or informal. Formal speaking occurs in business or academic situation or when meeting people for the first meet. Jadi, tipe speaking ini dibagi menjadi dua, yaitu ada berbicara formal dan berbicara informal. Jika dilihat dari berbicara formal, yaitu pembicaraan formal terjadi ketika dalam suatu situasi sedang berbisnis atau akademis, atau kita bertemu dengan orang yang pertama kali kenal kita. Lanjut, ada informal speaking. Informal speaking is typically used with family and friends or people you know well. Jadi, kalau informal speaking itu, berbicara informal itu biasanya digunakan dalam keluarga, teman dekat, atau orang yang sudah kita tahu. Ada pertanyaannya sampai sini? Enough. Cukup ya. Lanjut ya. Cukup. The 4 speaking skill. First, fluency. Fluency is about how comfortable and confident you are in speaking English. If you can speak for an extended period of time, that is an indicator of strong fluency. Fluency atau yang berarti kelancaran atau kefasihan adalah tentang seberapa nyaman dan percaya diri Anda melakukan berbicara. Jadi, kalau misalkan kita berbicara nih dalam bahasa Inggris, tapi kita nggak nyaman atau nggak percaya diri. Nah, jadi nanti itu pembicaraan kita yang keluar dari mulut ialah terbata-bata dan tidak ada kefasihan. Tapi kalau misalkan kita percaya diri dan nyaman oleh bahasa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu akan menghasilkan kelancaran. Yang kedua ada vocabulary. Being a good speaker means constantly growing your vocabulary. The more interesting words you know, the stronger your speaking skills. Yang selanjutnya ada kosakata. Menjadi pembicara yang baik berarti terus mengembangkan kosakata Anda. Semakin banyak kosakata yang kita ketahui, maka semakin bagus juga untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita. Jadi kalau misalkan kita udah menguasai kosakata yang kita tahu, maka cara terbaik untuk mengembangkannya adalah dengan berbicara itu. Maka kosakata ini sangat penting dalam kemampuan berbicara. Lanjut ya. Yang selanjutnya ada grammar.
Grammar does matter, and fewer mistakes you make, the better your speaking skill will be. Jadi, grammar atau tata bahasa ini sangat penting juga dalam keterampilan bahasa Inggris. Karena jika kita berbicara membuat kesalahan sedikit, maka semakin baik juga keterampilan kita dalam berbicara. Kesalahan itu bisa kita benarkan di lain waktu. Jadi, tata bahasa ini sangat penting dalam keterampilan berbicara. Yang selanjutnya ada pronunciation. Pronunciation is a complex area with a lot of sub-skills that can be practiced. The basic rule of thumb is that an average speaker can speak and be understood. Yang terakhir ada pengucapan. Pengucapan adalah area yang kompleks dengan banyak sub keterampilan yang dapat dipraktikkan atau dipraktekkan. Aturan dasarnya adalah bahwa pembicara rata-rata dapat berbicara dan dipahami. Jadi, ketika kita berbicara, maka aturan dasarnya adalah orang mengerti apa yang kita bicarakan, gitu ya. Seorang pembicara terampil dapat menggunakan sub keterampilan pengucapan untuk menekankan dan membuat efek komunikatif dari pidato mereka lebih berdampak. Sub keterampilan pengucapan meliputi tekanan kata dan kalimat, intonasi, ritme, dan penggunaan bunyi individu suatu bahasa. Cara yang baik untuk melatih pengucapan ialah dengan menyalin. Jadi, cukup dengarkan bagaimana seseorang dengan pengucapan yang baik berbicara dan cobalah untuk meniru orang tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya ada tongue twister. Jadi di sini Miss akan coba ya biar pembelajarannya nggak bosan gitu. Contohnya seperti ini. I wish to wish, the wish you wish to wish. Dea, please read the second part of the tongue twister. Oke, Miss. Yang swim ini ya. Oh, oke. Swan, swam over the sea. Swim, swan, swim. Oke, good. Sekali lagi ya yang ini. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Oke, good. Yang lain ada yang mau coba? Sepertinya tidak ada ya. Good, Dea. Thank you, Miss. Kita lanjut ya. How to improve your speaking skills. First, speak, speak, speak. Be confident and speak as often as possible to as many people as you possibly can. Don't be shy to make mistakes. The more you practice, the better and more confident you will become in your pronunciation and vocabulary. Remember, speaking is a skill, like learning a musical instrument or new sport.
The only way you can get good is to actually do it. Jadi, yang pertama ini ada berbicara, berbicara, berbicara. Percaya dirilah dan berbicara sesering mungkin dengan banyak orang dan kepada siapa saja. Jangan malu untuk membuat kesalahan jika kita berbicara. Semakin kita banyak berlatih, maka semakin baik juga dan semakin percaya diri dalam pengucapan dan kosakata. Nah, jadi ini bisa nambah nih buat kosakata tadi. Berbicara adalah keterampilan seperti mempelajari alat musik, olahraga, satu-satunya cara Anda bisa menjadi baik dengan benar-benar melakukannya. Jadi, yaitu tadi yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berbicara adalah sesering mungkin berbicara dengan banyak orang agar kita tidak malu ya. Yang kedua ada read aloud. Read newspaper or magazine out loud to yourself. You can even find a script from your favorite TV show and act it out. This is a good way to practice pronunciation, as you can concentrate on how your English sounds without worrying about sentence structure or grammar. Jadi, yang kedua adalah baca dengan keras. Baca koran atau majalah sekeras mungkin untuk diri sendiri atau untuk latihan kita berbicara. Jadi, kalau misalkan kita mau meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu dengan membaca koran atau membaca majalah sekeras mungkin. Atau bisa juga Anda menirukan seorang pembawa berita gitu di acara TV favorit Anda atau nonton drama seperti drama Korea atau drama Barat gitu nanti bisa dipraktekin seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup sepertinya, Miss. Cukup ya. Selanjutnya ada record your practice conversation. After a conversation is over, take a moment to reflect. How did it go? How much do you think you understood? How comfortable feel with the subject matter? Did you encounter any unknown words? The mere act of thinking about it this way will increase your confidence the next time you speak and give you target things to work, such as vocabulary you didn't understand. Jadi, setelah percakapan nih, misal sama teman gitu atau sendiri, luangkan waktu untuk merecord atau merekam suara tadi gitu. Jadi nanti bisa didengerin sendiri gitu ketika punya waktu luang. Bagaimana hasil dari berbicara saya? Apakah dengan berbicara seperti ini cukup untuk dimengerti orang atau tidak gitu kan? Jadi dengan merekam latihan percakapan itu bisa meningkatkan kemampuan berbicara. Lanjut, yang keempat ada find an English speaking conversation partner. It is important to find a partner to practice
with ideally native English speaker. If you live around English speakers, try incorporating informal conversation into your daily life. If that isn't an option, consider hiring a private tutor. You can meet online via tools like Skype or Google Hangouts. Jadi, yang keempat ini adalah menemukan partner bahasa Inggris. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu dengan menemukan partner kita. Misal, teman kita nih, teman sebaya untuk kita latihan bahasa Inggris. Kita ngomong ke dia menggunakan bahasa Inggris. Itu salah satu contohnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Atau bisa juga kita punya tutor di tempat les bahasa Inggris kita. Kita bisa latihannya di dia gitu, atau percakapannya dengan dia gitu latihannya. Atau bisa jadi kalau kita punya teman online, kita bisa lewat Skype atau Google Hangouts itu ya. Zaman sekarang sosial media banyak. Ada Line, Instagram, Twitter, WA, dan lain-lain. Oke. Last, don't forget to use technology. A smartphone can be powerful tool for learning language. It can help you find reading material, converse with tutors, or even record yourself speaking. There are some apps that can even help you to find a partner online. We suggest you try the app Lingo Blah Blah. You can easily find a conversation partner with just one click. Call and start talking in English anytime, anywhere, and it's totally free. Jadi, yang terakhir ini jangan lupa untuk menggunakan teknologi. Smartphone bisa jadi alat yang ampuh untuk belajar bahasa atau meningkatkan kemampuan berbicara. Teknologi dapat membantu kita menemukan bahan bacaan, berbicara dengan tutor, atau bahkan merekam diri Anda berbicara, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada beberapa aplikasi yang bahkan dapat membantu Anda untuk menemukan pasangan secara online atau teman ngobrol. Seperti aplikasi Lingo Blah Blah, dengan menemukan mitra percakapan hanya dengan satu klik. Lalu saya tambahkan sedikit ya. Jadi misal kita sudah fasih berbicara, jangan lupa untuk gunakan fonetik untuk membenarkan bacaan speakingnya, bacaan yang benar dari kalimat tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Miss. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran saya hari ini? Tidak sepertinya, Miss. Tidak ya. Yang lain? Tidak ada ya sepertinya. Oke. Kita langsung ke
kesimpulannya aja ya untuk pembelajaran hari ini. Conclusion atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini, to further improve speaking skills in this modern area, we can use Telegram or vloggers was helpful to support speaking skills because these vlogs can be accessed to the gadget and computer. It is easy to access. Jadi, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk lebih meningkatkan kemampuan berbicara di era modern sekarang ini, kita bisa menjadi seorang selebgram atau vlogger karena itu dapat membantu Anda menunjang kemampuan berbicara. Dan vlog ini bisa diakses melalui gadget, komputer, dan lain sebagainya. Karena sangat mudah untuk diakses ya oleh banyak orang. Dan para milenial pun juga banyak yang menggunakan Instagram. Seperti contohnya kalau selebgram itu seperti Aukarin dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Alright, class. I think there is no question anymore. I will the end for our lesson by saying Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time and ketemu lagi Kamis depan ya. Nanti Miss akan berikan tugasnya. Tugasnya yaitu kelompok untuk showing your hobby. Jadi nanti dipanggil satu-satu perkenalan tentang hobi kamu apa dalam bahasa Inggris ya, agar meningkatin kemampuan berbicara bahasa Inggris kalian. Oke, Miss. Oke, see you. See you, Miss. Thank you.